Bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, iya, akhirnya barat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah, vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh mas, timbangan loh mas, keadilan, iya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Wis adil kan tentrem loh mas. Oh, ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 mas, dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Kan dulu saya pernah bilang ya, dulu ini kan aku bilang gini, jadi kayak ada pergeseran medan magnet, ya kan, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini nanti mempengaruhi goncangan air samudra, ya kan. Nah, pecahnya kutub es, nah itu mengakibatkan memanaskan global. Nah, itu butuh proses beberapa tahun untuk pemulihan kembali. Tapi kan di Jawa kan masih beruntung. Kan gitu, karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air, kan ngono lah. Kehijauannya dari Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang, yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak dudu, Jawa kari separuh kan gitu. Ya itu diambil, yaitu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Nah, sak judu itu dalam arti 2%. Cina Londo dari sak judu itu 2%. Dan di kumulatif dunia 5% kan gitu. Makanya kan di dalam Bharatayuda Jaya Binangun antara Kurawa dan Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5:100 kan gitu. Jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja. 5% dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran mas. Nah, makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Ya, kesenangan duniawi memang mengenakkan, ya kan. Kita bisa ini, bisa itu, ya kan. Nah, itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur, kan gitu. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa? Krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe, nggak peduli yang itu akanlah merugikan buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu, lolo gue cangon, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jangan menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan.
Mung butuh nuruti karep. Ya kan? Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo ingsun kang jumeneng ana ya Gusti ingkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan kan gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya usake sifat yang jamu kan si seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia. Ya kan? Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain. Ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor. Ajaran impor. Apa yang nggak diimpor kan gitu. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan. Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan. Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin. Nah, kuwi racun kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini. Kalau mau banyak gitu loh. Nggak usah impor Mas ya. Nah, seharusnya kayak petinggi-petinggi ini mengumpulkan para tabib Nusantara gitu misalkan. Para tabib-tabib dari Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, jadikan satu. Tabib-tabib ini, negara kita terbebas dari virus, kebal semua, ya kan? Orang luar negeri bikin virus apapun, lepas, ya kan? Nggak mempan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Karena apa? Negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain. Tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya, kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan, ya kan? Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan? Makanya makanan di luar negeri serba hambar, karena rempah-rempahnya kosong, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan makanan gurih kan gitu kan, renyah, ya kan? Ada rasanya gitu. Loh. Nah, makanya kan dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara.
Tidak hanya dari level sudra, level raja-raja dalam arti petinggi negara ini wis orang gagas itu, nggak peduli dengan jati diri Nusantara. Katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia. Sekarang gini ya, nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara. Asal usul Nusantara aja dilupakan kok. Nggak usah asal usul dulu, asal usul diri aja loh, nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara. Kan sepele, nggak usah kita terlalu berpikir jauh. Karena apa? Kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya, begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya. Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. No. Iya kan? Di pesan saya sih kita lebih eling lan waspodo ya kan. Dibilang eling lan waspodo itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi, gitu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin. Ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi, kan gitu. Kalau kita ya saya bilang tadi henung hening, ya kan, diam merenung kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti. Ya mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita pikirkan, mengerti perilaku kita. Ya kan, akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian. Dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih mau. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma. Karena Tuhan yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat pemelihara. Ya apa yang kita pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa. Kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, hamenangi zaman edan ewo hayo ing pambudi jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Berarti ya
menangi zaman edan ya zaman gila ini yang gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan. Serba canggung kita mau berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan. Ya kan? Kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh. Kan aneh gitu kan. Menangi zaman edan, ewo hayo ing pambudi. Jantraning jagat wis pinasti kan gitu. Jantraning jagat wis pinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang aneh gitu kan. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat. Jantra itu kan jangka. Jagat wis mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global. Yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron. Jadi penetralisir. Terus ini Mas, terkait dengan konsep eling, bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam, dari bencana, kita harus eling. Apakah konsep eling itu yang dimaksud eling sama yang sang pencipta atau bagaimana? Lah eling itu ya bagian terkecil ya, saya contohkan ya. Kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air. Nah, itu termasuk eling, Mas. Kita minum ini. Kita minum, kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan. Itu eling, Mas. Ya kan? Kita mau berbicara ini. Kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain enggak? Itu eling. Ya kan? Perilaku kita kira-kira menyakiti, merugikan orang lain atau enggak? Itu termasuk eling. Nah, eling itu yo eling karo pikirane, rasanya, ucapannya, perilaku kita, ya kan? Kalau kita sudah eling dengan itu, maka itu bagian dari eling dengan Gusti ini. Apa sekarang gini, hal yang sepele yang seringkali kita lakukan sehari-hari, mandi, ya kan? Apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eling ini? Kalau kita mandi dengan air, kan nggak pernah kan, cuek aja kan, ya kan? Nah itu hal yang sepele itu. Makanya kalau mandi, ketika kita mandi diguyur dengan air, kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita, bahwa air itu dari alam, itu akan menambah energi loh. Karena ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini, cipta rasa karsa ini. Dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita. Sepele kan? Mandi itu juga disadari loh. Makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini nasi ini dari hasil bumi. Saya rasa dari kita setiap makan nih, jangan asal makan aja gitu kan, tapi kita rasakan ketika masuk ke rohani. Nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita, itu akan membangkitkan energi sebenarnya gitu. Kalau kita ya dari namanya eling itu kan menyadari ya. Rasa rumongso itu eling. Dan waspada juga lagi, waspada dengan ucapan kita. Ya sama aja sebenarnya. Nah itu, karena apa? Ketika kita menyakiti orang lain itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Hukum imbal balik, hukum feedback, hukum cermin, ya kan? Kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru. Kalau pantulkan merah kembalinya merah. Ya sama.